semua persembahan kita. Amin. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku? Dahsyat luar biasa. Tuhan memberkati kita selalu, menolong, menghibur dan menguatkan. Karena itu mari kita tetap bersyukur dan bersemangat, sebab kita punya Allah yang baik sekali. Mari kita buka Alkitab kita baca 2 Tesalonika 1 ayat 3 sampai 5. Kita ulangi lagi membaca firman Tuhan ini. Masih ada lagi yang mau kita lihat dan pelajari di sana. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu, sehingga dalam jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Minggu lalu kita sudah melihat ada 3 hal yang dimiliki oleh jemaat ini yang membuat mereka menurut Paulus layak menjadi warga kerajaan Allah. Ketiga hal itu, yang pertama adalah bahwa iman mereka makin bertambah-tambah. Itu yang pertama, iman mereka makin bertambah. Yang kedua, kasih mereka makin kuat seorang akan yang lain. Dan yang ketiga, karena mereka tabah dalam penderitaan, mereka beriman dalam penderitaan. Dalam ayat 4 dikatakan, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Jadi yang ketiga adalah karena mereka memiliki iman dan ketabahan dalam penderitaan. Sehingga Paulus katakan dalam ayat 5, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Luar biasa. Mereka layak menjadi warga kerajaan Allah. Warga kerajaan Allah yang adalah menjadi impian dan idam-idaman orang-orang percaya, termasuk saudara dan saya. Amin. Tetapi ketiga hal ini harus menjadi milik kita juga di masa-masa yang sukar ini, di akhir zaman ini. Kalau jemaat di Tesalonika ini mendapat pujian dan mendapat kelayakan oleh karena mereka memiliki ketiga hal ini setelah mereka menerima Kristus, maka gereja Tuhan juga harus meneladani, harus juga memiliki iman yang makin bertambah-tambah.
Iman itu adalah harta yang sangat berharga. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus atau penulis kitab Ibrani dalam Ibrani 11 ayat 6. Ibu bapak hafal ayat ini? Ibrani 11 ayat 6. Yosua mengaku giling-giling kepala dia. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Oleh sebab itu kita pun harus memiliki iman yang makin bertambah-tambah. Paulus tidak menyoroti harta kekayaan jemaat Tesalonika. Paulus tidak menyoroti apa-apa yang ada di dalam diri mereka. Tetapi Paulus menyoroti iman yang ada di dalam mereka itu makin bertambah. Itulah yang membuat mereka layak menjadi warga kerajaan Allah. Bagaimana caranya ibu bapak supaya iman kita makin bertambah? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya harus bertanya dulu bagaimanakah caranya supaya harta kita makin bertambah. Bagaimanakah caranya supaya harta kita, supaya uang kita makin bertambah, supaya rumah kita makin bertambah, supaya emas, perak, dan apa-apa yang mahal dalam hidup kita makin bertambah-tambah. Tentu kita harus bekerja. Amin. Tentu kita harus punya pekerjaan. Orang yang tidak punya pekerjaan akan menganggur sehingga makan pun dia tidak bisa, maka dia akan miskin. Jadi supaya harta kita di bumi ini bertambah, kita harus bekerja keras. Kita harus rajin bekerja. Atau boleh saya katakan yang pertama adalah di mana kita harus memiliki pekerjaan. Memiliki pekerjaan. Seseorang dia bisa kaya karena dia punya pekerjaan, punya bisnis, punya usaha, punya ladang. Demikian pula iman. Jikalau kita mau memiliki iman yang makin bertambah, kita harus memiliki pekerjaan iman. Amin. 1 Tesalonika 1 ayat 3. Tetap juga masih di sini di gereja Tesalonika. 1 Tesalonika 1 ayat 3. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Haleluya. Jadi jemaat itu memiliki pekerjaan iman. Maka tidak heran kalau iman mereka pun makin bertambah-tambah, karena mereka memiliki pekerjaan iman. Apa itu pekerjaan iman? Pekerjaan iman itu apa? Orang boleh berhutang dengan tutup mata, bukan tutup mata, merenung. Ya. Apa itu memiliki pekerjaan iman? Jemaat ini memiliki pekerjaan iman. Ini adalah menunjukkan tentang aktivitas iman, kegiatan iman, kegiatan rohani. Haleluya. Kegiatan rohani, aktivitas rohani, aktivitas iman. Sebab iman tanpa pekerjaan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Tetapi kepada iman itu harus ditambahkan pekerjaan-pekerjaan, perbuatan-perbuatan, yaitu aktivitas-aktivitas yang berbau rohani.
Mungkin ibu bapak berkata, aku boleh, harus diam. Beribadah, Pak. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Aktivitas rohani adalah mendengarkan firman Tuhan, beribadah, karena di dalam ibadah itu ada firman yang disampaikan. Maka jemaat Tesalonika itu mereka menerima firman itu dengan sukacita walaupun mereka dalam penderitaan. Ayat 6, 1 Tesalonika 1 ayat 6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita. Ada aktivitas iman, ada aktivitas rohani, ada kegiatan rohani. Dalam hidup ini tidak melulu kegiatan aktivitas jasmani. Jangan dibalik. Karena yang pertama Paulus katakan dalam ayat 4, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Barulah yang kedua, usaha kasihmu. Jadi yang pertama aktivitas iman, kemudian yang kedua aktivitas jasmani. Itulah usaha kasihmu. Jangan dibalik. Iman kita tidak akan bertambah ketika kita sibuk bekerja di ladang. Iman kita tidak akan bertambah ketika kita menyibukkan diri di luar. Tetapi apabila kita menyibukkan diri di dalam rumah Tuhan, maka iman kita pun akan bertambah. Mazmur katakan dalam Mazmur 84 ayat 11, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Amin. Lebih baik. Yesus juga mengakui hal ini. Yesus yang adalah Tuhan juga mengakui dan menyetujui hal ini, bahwa yang terutama itu adalah aktivitas rohani. Itulah makanya dia Marta. Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42, di sana ada kisahnya. Ketika Yesus ada di rumah Marta dan dia mempunyai saudara yang bernama Maria. Maria duduk dekat di kaki Yesus dan mendengarkan Yesus berbicara, sedangkan Marta sibuk melayani. Lalu berkatalah Marta kepada Yesus, Tuhan, apa katanya? Tuhan, apakah Engkau tidak peduli? Nah ini, apakah Engkau tidak peduli telah membiarkan aku melayani seorang diri, sedangkan, aduh, mari kita baca saja ya, Lukas 10, haleluya. Tuhan, ayat 40, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi Yesus mengakui bahwa apa yang dilakukan oleh Maria, melakukan aktivitas rohani, itulah bagian yang terbaik. Itulah bagian yang terbaik menurut Tuhan.
Tuhan. Tetapi menurut manusia, Marta yang terbaik. Menurut pikiran kita, bagian Marta yang terbaik. Mungkin Tuhan salah ini. Salah mungkin Tuhan ini ya. Karena menurut survei di dunia ini, kebanyakan manusia memilih bagian Marta. Sangat sedikit memilih Maria. Tetapi apakah Tuhan kita salah dalam hal ini? Tuhan tidak mungkin salah. Kalau Tuhan katakan itulah bagian yang terbaik, maka mari kita setuju. Haleluya. Setuju saja. Karena Dia Tuhan, tidak mungkin Dia salah dalam memberikan petunjuk dan arahan. Sebenarnya apa maksud Tuhan memberikan itu? Ketika kita sedang sibuk mengatur, mengejar kebutuhan-kebutuhan jasmani, maka kita sedang mendatangkan kesusahan bagi diri kita sendiri. Bukankah Yesus berkata, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Jadi berarti di saat kita sibuk mengejar kebutuhan daging, mengejar kebutuhan jasmani, di saat itu kita sedang mendatangkan kesusahan. Mendatangkan kesusahan bagi diri kita sendiri. Bahkan Paulus katakan dalam 1 Timotius 6 ayat 10, bukan hanya mendatangkan kesusahan, tetapi mendatangkan siksaan dan berbagai-bagai duka. Mari kita baca 1 Timotius 6. Iya, 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar saya baca saja ayat-ayat yang ke-9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpan dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Haleluya. Jadi di saat kita hanya memikirkan akan perkara-perkara di bumi, di saat itu kita sedang mendatangkan duka, mendatangkan siksaan, mendatangkan kesusahan yang lambat laun akan terjadi di dalam hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudaraku sekalian, giatlah, milikilah pekerjaan iman. Biarkan iman kita ini bekerja sesuai dengan kebutuhannya. Iman kita ini akan bisa bekerja bila dia dikasih makan. Kalau iman kita tidak pernah makan, iman kita mati. Tidak bisa bergerak, bahkan tidur-tidur saja. Tetapi iman itu harus kita kasih dengan makan firman. Haleluya. Ketika iman itu kita kasih makan, maka iman itu akan bekerja. Sehingga iman itu akan memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan. Kita akan menikmati pekerjaan iman. Sama seperti kita bisa menikmati pekerjaan mobil. Mobil bisa bekerja, bisa membawa kita kemana-mana. Itu namanya pekerjaan mobil. Iman juga. Apabila iman kita hidup, maka iman itu akan bekerja. Dan iman itu akan membawa kita kemana saja kita mau. Seperti kita membawa mobil kemana saja kita mau, karena kita menikmati pekerjaan mobil. Dan kita pun akan menikmati pekerjaan iman ketika kita mau
mengutamakan giat di dalam aktivitas iman, aktivitas rohani. Dan jemaat di Tesalonika ini luar biasa. Dalam penderitaan mereka mampu dan mau menerima firman dengan sukacita. Mereka tidak mengomel ketika mendengarkan firman Tuhan, padahal mereka ada dalam penderitaan. Kita bisa begitu, Ibu Bapak? Bisa? Bisa. Jangan kita mengomel saat mendengar firman Tuhan, ya. Seru. Jangan mengomel saat mendengar firman Tuhan. Terima firman Tuhan itu dengan sukacita. Lihatlah mereka ini. Dan kamu telah menjadi penurut kami. Ini penurut Rasul dan penurut Tuhan. Penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita. Haleluya. Sering permasalahan di gereja ketika firman disampaikan tidak cocok dengan yang di hatinya, maka sukacitanya hilang, sehingga dia memusuhi pendeta. Tak datang lagi ke gereja. Padahal firman yang disampaikan murni kan? Tidak ada pernah saya sampaikan firman yang ecek-ecek, yang tipu-tipu. Murni, bahkan terlalu murni pun kalian dari ngantuk mendengarnya, kan? Tidak ada campurannya, ori. Tapi kendali pun murni, ada juga yang tersinggung, ada juga yang tidak senang dan tidak mengakui dosanya, tidak mengaku pula. Harusnya mengaku tak. Tetapi jemaat Tesalonika ini dalam penindasan, dalam penderitaan yang hebat, mereka masih mau menerima firman. Mereka tidak memusingkan soal-soal penghidupannya untuk menyenangkan komandannya. Itu luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu, jikalau iman kita makin bertambah, marilah kita giat melayani Tuhan, giat mengerjakan aktivitas rohani, giat mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan di rumah, berdoa. Kalau hari Minggu ditutup usaha, jangan buka usaha. Di saat kita tidak membuka usaha, di saat ada ibadah, Tuhan akan balas 2 kali lipat. Amin. Bahkan berlipat-lipat. Di situ Tuhan mau tunjukkan apakah Dia berkuasa. Ada banyak gereja-gereja yang seperti itu, yang radikal. Mereka sengaja di hari-hari sibuk, mereka sengaja bikin ibadah di sini, karena mereka mau melihat kuasa Tuhan. Dan memang terjadi mujizat di saat semua berdatangan pelanggan, mereka tutup, lalu mereka ibadah. Dan memang luar biasa terjadi pelimpahan berkah. Bapak Ibu saudara sekalian, Marta dan Maria adalah merupakan orang yang dikoreksi oleh Tuhan dan menjadi contoh teladan bagi gereja Tuhan. Dan dan Maria telah menjadi teladan bagi setiap orang yang percaya. Seperti jemaat di Tesalonika, mereka menjadi teladan. Ayat 7, sehingga kamu telah menjadi teladan. Apa yang dilakukan oleh Maria menjadi teladan bagi gereja Tuhan. Apa rupanya yang dilakukan oleh Maria? Dia duduk, dia mendengarkan firman Tuhan. Dan sebagai akibatnya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi akibatnya?
Siapa di antara mereka yang lebih diberkati? Antara Maria dan Marta, siapa yang lebih kaya? Di perdagingan masuk. Ujung di kisah di dunia lagi sama dia tuh. Siapa yang lebih kaya? Marta. Memang kita bukan mengejar-kejar kekayaan mengikut Tuhan. Tetapi dari kisah Maria dan Marta kita boleh melihat seharusnya Marta lah yang lebih kaya dari Maria. Tetapi kenyataannya bukanlah Marta yang lebih kaya, justru Maria yang lebih kaya. Mengapa? Dalam Yohanes pasal 12 Maria memiliki minyak narwastu yang mahal, yang harganya 300 dinar. 300 dinar itu adalah upah kerja seorang manusia di Israel selama 1 tahun. Karena 1 tahun 365 hari, dipotong dengan hari Sabat sekian, perayaan sekian, maka bisalah 300 hari dalam 1 tahun. 300 dinar. Jadi di sini kita melihat bahwa Marta itu, Maria itu, akhirnya dia diberkati Tuhan dengan berkat materi yang begitu besar, sampai-sampai dia bisa memiliki minyak narwastu yang diingini oleh semua orang. Mengapa dia bisa memiliki minyak itu, padahal dia hanya duduk saja di kaki Tuhan? Sementara Marta yang sibuk ke sana kemari, tidak bisa mempersembahkan apapun kepada Tuhan, tidak memiliki harta. Tetapi Maria, dia punya barang mahal. Ini memberi pelajaran kepada kita. Jika kita mau duduk di kaki Tuhan terlebih dahulu setiap hari, sebenarnya kita tidak salah bekerja setiap hari. Tetapi apakah setiap hari sebelum kita bekerja, sebelum kita beraktivitas, apakah kita sudah duduk seperti Maria? Barulah kita menjadi seperti Marta. Jadi didahului terlebih dahulu duduk di kaki Tuhan sebelum memulai aktivitas. Maka diberkatilah pekerjaannya. Itulah sebabnya pelajaran ini menceritakan selanjutnya kisah keluarga ini, di mana Marta itu, di mana Maria itu memiliki barang mahal, memiliki harta. Sering kita sudah terlalu capek kita mengejar materi sampai lupa berdua, sampai tidak peduli kepada dia, tidak peduli tentang kegiatan-kegiatan gereja. Dari dulu sampai sekarang terus hati kita lebih banyak ke sini. Sudah berapa banyak yang ibu bapak kumpulkan? Sudah banyak? Sudah cukup? Kan tidak cukup juga kan? Habis semua kan? Tetapi lihatlah Maria ini. Maria ini kerjanya hanya duduk di kaki Tuhan. Haleluya. Yesus datang, dia hanya duduk saja mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan pelihara hidupnya, pelihara hidupnya. Tuhan sanggup memelihara dia menurut caranya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, sehingga di kemudian hari dia bisa mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, yaitu setengah kati minyak narwastu yang harganya 300 dinar. Haleluya. Ibu bapak saudaraku sekalian, di dalam Yesus ada berkat, di dalam Yesus juga ada harta. Walaupun itu tidak menjadi tujuan utama kita, tetapi Tuhan juga ingin membahagiakan kita.
Dia memberikan kita rumus supaya kita memiliki iman. Karena dengan iman itu kita bisa memperoleh harta rohani dan harta jasmani. Kita bisa ke surga. Dan di bumi ini pun kita bisa sukses hanya karena iman. Haleluya. Itulah makanya Yesus, dia ada keraguan-keraguan di dalam hatinya tentang iman ini. Dia berkata kepada murid-muridnya dalam Lukas 18 ayat 8, tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Adakah ia mendapati iman di bumi? Yesus ragu. Jikalau nanti aku datang kembali, adakah iman di bumi? Karena memang iman ini sesuatu hal yang sulit untuk dipertahankan. Ya, iman sulit dipertahankan, apalagi di masa-masa yang begitu jahat di hari-hari ini. Begitu kencang arus dunia ini menyeret kita, menenggelamkan kita. Tetapi kita harus melawan arus dunia ini dengan iman, dengan kekuatan iman yang timbul ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Dengan iman ini kita akan dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib. Dengan iman ini kita akan dihentak oleh Tuhan untuk memperoleh semua yang telah dijanjikan Tuhan. Ada yang pelan-pelan, ada yang cepat. Itu tergantung Tuhan, karena Tuhanlah yang menentukan. Kita tidak bisa memaksa-maksa Tuhan. Yang menjadi bagian kita adalah memiliki iman. Dan milikilah iman itu. Giatlah dalam beribadah kepada Tuhan. Giatlah berdoa di rumah. Giatlah membaca firman Tuhan. Sampai sekarang gereja belum berhasil mengajarkan jemaatnya terbiasa tiap hari membaca firman Tuhan. Gereja belum berhasil karena belum semua rumah tangga Kristen mengamalkan ini, melakukan ini. Tidak semua, hanya mungkin para hamba Tuhan ataupun rohaniawan ataupun aktivis-aktivis gereja yang melakukannya. Jadi gereja belum berhasil. Padahal itu harus dikerjakan oleh gereja Tuhan, di mana kita harus setiap hari membaca firman Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Demikian pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jadi orang fasik tidak tahan dalam perkumpulan orang benar. Jadi kalau tidak tahan di dalam perkumpulan ini, jangan-jangan di orang fasik. Halo. Firman. Iman timbul dari firman. Jemaat Tesalonika, iman mereka bertambah. Ibu bapak mau menjadi warga kerajaan Allah. Amin. Milikilah iman yang bertambah-tambah. Hari datang kepada hari, dunia sudah semakin sempit. Tetapi janganlah iman kita menjadi redup. Tetapi marilah kita terus berjuang.
zaman itu banyak tantangan. Tantangan dari dalam, tantangan dari luar. Tantangan dari suami, tantangan dari istri. Banyak tantangan yang membuat iman kita kuncup. Tetapi kita jangan pandang manusia, pandang saja Yesus. Dia akan memperhitungkan semua penderitaan kita karena kerajaan Allah. Ibu bapak lihat di sini, jemaat di Tesalonika ini menderita karena kerajaan surga. Ibu bapak sudah menderita karena kerajaan surga? Apakah kita sudah menderita untuk kerajaan surga? Kan belum. Kita menderita karena sakit penyakit kita. Kita menderita karena masalah kita, bukan karena kerajaan surga. Tetapi mereka ini menderita karena kerajaan surga. Mereka ditindas, mereka dianiaya, tetapi mereka tetap makin bertambah iman, makin semangat melayani Tuhan, sehingga Tuhan pun membalas dan memberi mereka layak masuk kerajaan surga. Ayat 6 dalam 2 Tesalonika 1 ayat 6 akan saya baca lagi. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan kuasanya di dalam api yang menyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah. Yang tidak mau mengenal Allah akan dibalas, dan yang tidak mau mentaati Injil Yesus Tuhan kita, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Dengan apa kita bisa bertahan dalam dunia ini? Dengan apa kita bisa eksis di dalam dunia ini, di dalam Kristus? Tidak ada jalan lain dengan iman. Dengan iman. Milikilah iman yang mantap. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena kamu tahu bahwa dalam persekutuan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Mari kita bangkit berdiri. Kita memandang dalam seperti wanita, meminyati kaki Yesus. Ada teman-teman. Bukan. Seperti wanita. Apa itu tadi? Iya. Seperti wanita mengurapimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Maria luar biasa.